Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Sultane Porang Wong. Nah, di sini saya akan berbagi cerita atau mengasih solusi kepada para petani pemula di saat bibit katak lagi tinggi-tingginya. Solusinya polibekan. Ya, kenapa saya kasih solusi polibekan? Karena sekarang sudah memasuki musim tanam dan harga katak sudah melambung tinggi. Karena polibekan solusi yang baik, itu menurut saya. Kenapa saya anjurkan pakai polibekan? Karena satu, dia sudah pasti tumbuh, dia juga menang dalam kehidupannya. Maksudnya menang dalam kehidupannya, kalau kita nanam dari polibekan itu kita tidak kejar-kejaran sama rumput atau gulma, karena dia sudah tumbuh duluan. Seperti ini sudah tunas ke-3 dan akar sudah ke mana-mana. Ini sudah waktunya mau ditanam. Tunas pertama seperti ini, tunas kedua seperti ini, tunas ketiga seperti ini. Itulah siklus kehidupan porang, aneh tapi nyata. Karena banyak kelebihan-kelebihan tersendiri dari pohon porang itu sendiri. Makanya buat para petani pemula atau yang baru mau memulai tanam porang, ini solusinya polibekan. Di saat harga katak melambung tinggi, di situ juga musim tanam sudah dimulai. Biasanya kalau pemula terbentur dengan modal atau biaya. Sebenarnya kalau kita mau niat menanam, kita nggak perlu banyak, cukup memulai aja dulu dengan modal seadanya dulu. Entah itu 100 apa 1000 biji, nggak jadi masalah, karena memulai itu lebih baik. Dan satu, jangan dulu menanyakan jangan dulu menanyakan hasil dan panennya dulu. Jadi pahamilah dulu porang itu sendiri. Ini sampai ke sana, ke ujung sana. Ada yang belum tumbuh ini, belum ada tumbuh sini. Jadi gini, kadang orang berpikiran dari bibit kecil ini, kok bibitnya kecil mas? Nah ya, awalnya dia tumbuh kecil. Di waktu dia dipindahkan ke lahan, si porang itu akan membesar sendiri. Jadi intinya nutrisi yang dia makan semakin banyak, karena di polibekan medianya sangat kecil seperti ini. Nah, ini bisa nembus ke bawah.
dia terus mencari nutrisi buat makan dia. Ini bibit dari bunga. Mungkin para master apa para senior sudah paham masalah bibit yang dari katak, dari umbi, apa dari spora. Ini perawatan cuma disiram. Di sini cuma pakai merang. Merangnya juga nggak banyak, 0,5:1 ini. Setengah merang, 1 tanah. Jadi perawatan nggak terlalu wah gitu. Ini udah mulai tunas lagi, tunasnya sangat memerah, sangat bagus. Nah, bagi para pemula atau yang mau memulai tanam porang, jangan khawatir. Kalau katak itu sekarang di harga tinggi, masih ada solusi lain, yaitu polibekan. Kenapa saya mengasih solusi ke polibekan? Pertama, dia sudah tumbuh duluan sebelum ditaruh ke lahan. Seperti ini, banyak tuh. Maaf, suara motor mengganggu. Nah, seperti ini kan sangat bagus. Mungkin banyak yang berpikiran, kok itu seperti bibit dari katak. Enggak, ini bibit dari bunga, real dari bunga atau spora. Karena inti pada intinya sama saja sih. Kita menanam porang itu jangan terfokuskan sama hasilnya, fokuskanlah di perawatannya dulu. Kenapa saya sering ngomong fokuskan sama perawatannya dulu? Di saat orang itu memfokuskan hasil, dia nggak terfokus sama pemeliharaannya itu sendiri. Sedangkan porang ini butuh perawatan yang tidak hanya dibiarkan begitu saja. Emang si porang itu sendiri dilemparkan saja hidup, ya benar, dilemparkannya di mana dulu. Oke, kalau kita dilemparkan, ibaratkannya si porang itu di tanah, dia akan mengakar sendiri, hiduplah, cuma kurang maksimal. Kalau dilemparkannya ke semen atau ke batu, dia juga tetap tumbuh, tapi akar nggak bisa menyerap sari-sari atau nutrisi makanan itu sendiri. Nah, makanya buat petani pemula yang modalnya ibaratnya atau pengen memulai tapi takut dengan modal. Kenapa takut dengan modal? Ya mungkin kan saya pengen tanam porang, tapi saya belum punya uang atau uang saya masih sedikit. Nah, ini dia, polibekan bisa, katak pun bisa. Tapi di bulan maksudnya di sekarang ini kan katak lagi mahal. Umbi juga ya lumayan.
Nah, ini kita pas tanam di lahan polybagan itu, satu, kita ibaratnya nggak membersihkan gulma dulu. Misalkan kalau dari katak kita harus ekstra, si porang belum tumbuh, gulma itu sudah tumbuh duluan. Kalau di polybagan porang sudah tumbuh, rumput belum tumbuh. Ketika si porang itu sudah bertunas lagi dan tunasnya semakin besar, di situ kelebihan dan kemenangan dari polybagan itu sendiri. Dan sudah dipastikan dia pasti hidup, dengan syarat pas penanaman di cuaca yang bagus atau musim hujannya sudah bagus gitu. Nanti kita sharing-sharing di video berikutnya. Tonton terus channel kita, mungkin ini bisa bermanfaat buat para petani-petani pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang.